Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya mendapatkan tema berjalan dalam Torah Yahweh. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan untuk jemaat yang baru pertama kali hadir, yaitu Vincewati atau Ivin, Tukangan Wetan RT 01 RW 01 Magelang. Di mana duduknya? Ya, dikasih salam saudara yang di belakang situ ya. Haleluya. Ya, senang sekali bisa berjumpa bersama-sama beribadah dengan kami. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Sekarang kita akan mulai saudara. Kita baca dulu kitabnya, baru kita akan renungkan. Di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur, pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat 3 demikian bunyinya. Untuk pemimpin musik oleh Daud. Aku mencari perlindungan pada Yahweh. Bagaimana engkau berkata kepada jiwaku, mengembaralah ke gunungmu seperti seekor burung. Sebab perhatikanlah orang fasik melentur bujur mereka, siap memasang anak panahnya pada tali-tali untuk memanah orang yang tulus hati dalam kegelapan. Apabila dasar-dasar dihancurkan, orang benar berbuat apa? Dari ayat ini kita mengerti bahwa di luar kita itu banyak sekali musuhnya saudara. Dan tentu saja satu-satunya untuk kita melawan kuasa kegelapan itu tidak lain adalah berjalan dalam Torah Yahweh. Ada orang yang sampai hari ini ternyata belum tahu tentang 7 hari raya. Mereka sempat bertanya kepada saya, ini hari raya apa katanya? Hari raya, saya bilang hari raya Shavuot. Hari raya Shavuot itu apa? Yang kita kenal dalam dunia Kristen itu Pentakosta. Nah, hari Pentakosta itu apa? Banyak orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa hari raya Pentakosta itu adalah pencurahan Roh Kudus. Itu salah kalau jawabnya begitu. Sekarang saya mau tanya kepada jemaat Aleph Tau Magelang. Sudah cukup lama saya menyampaikan, saya ingin bertanya. Hari raya Shavuot itu hari raya apa? Nah, bagus sekali. Hari raya Shavuot adalah turunnya Torah. Tetapi sungguh memprihatinkan saudara. Kalau turunnya Torah, kenapa Torahnya ditolak? Lucu bukan? Dan aneh sekali saudara. Bukankah hari raya Shavuot itu adalah turunnya Torah? Diperingati pada waktu Moshe itu ke Gunung Sinai. Dan Yahweh menuliskan loh batu, menuliskan hukumnya di loh batu. Dan saya pelajari saudara, ternyata loh batu yang dipakai buat nulis tangannya Bapak Yahweh itu bukan batu cadas, bukan sama sekali. Itu adalah batu oniks. Saudara bisa bayangkan betapa hebatnya Bapak Yahweh mengukir hukumnya di batu oniks. Kalau sekarang batu oniks kecil saja harganya mahal saudara, itu besar. Dan anehnya orang sampai hari ini tidak bisa paham bahwa hari raya Shavuot itu adalah hari raya Torah, turunnya Torah, tetapi ditolak mentah-mentah. Alasannya
Yesua sudah menggenapinya. Lah kalau Yesua sudah menggenapi, kok sampai kitab Torahnya ditolak? Aneh sekali. Ini tidak masuk logika. Sekarang kita melihat Yesua itu apa yang diberitakan. Dia tidak berkata, ayo saudara kita buka kitab Matius. Enggak. Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanan belum ada. Jadi yang Yesua ajarkan itu Torah, saudara. Ini saudara harus paham dulu, saudara. Karena pemahaman kita itu tidak boleh salah. Saya beritahu, ya, khususnya untuk orang-orang yang mengikuti streaming saya, Torah itu terbagi 3 macam. Yang pertama adalah pada zaman Abraham, Torah belum ada, saudara. Tapi kenapa kok Abraham bisa mengembalikan perpuluhan, bisa menghormati Tuhan? Itu dari mana? Itu dari Torah, saudara. Tapi Torah lisan, yang dikenal dengan Torah Sebalpe. Jadi Tuhan itu berbicara langsung kepada Abraham. Lalu setelah Torah Sebalpe, kalau lisan kan bisa hilang, saudara. Orangnya mati ya sudah, bubar sudah. Misalkan saya saja mendapatkan pesan, oh rumah ini saya kasihkan sama kamu, oh ya terima kasih ya. Tapi kalau saya mati, hilang. Karena tidak ada catatannya. Nah, zaman Mose atau Musa itu Torah ditulis, saudara. Nah ini yang kita peringati ini. Torahnya ditulis, itu yang dikenal dengan Torah Sepiktaf. Mesti ingat ya, Torah Sepiktaf. Itu yang harus diikuti oleh semua orang di atas muka bumi ini. Kalau kita lihat di dalam kitab suci, orang asing pun ngikuti Torah. Lah, dalam dunia Kristen mengatakan Torah itu tidak berlaku. Torah itu sudah batal. Torah itu sudah usang. Makanya ada istilah perjanjian lama, perjanjian baru. Nah itu salah, saudara. Memang kita mendapatkan anugerah. Kalau kita dikatakan mendapatkan anugerah, itu artinya kesamaan derajat. Sama seperti saya. Saya ini keturunan Tionghoa. Tetapi saya mendapatkan anugerah dari negara Indonesia. Jadi posisi saya dengan orang Indonesia asli sama enggak, saudara? Sama. Itu anugerah. Baik orang Cina, orang Arab, orang apa saja. Kalau sudah jadi warga negara, itu berarti kita punya persamaan. Nah, kita ini melihat bahwa zaman Musa, itu Torahnya ditulis yang dikenal dengan Torah Sepiktaf. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang bisa menggenapi Torah? Hanya Yesua, saudara. Nah, Yesua itu disebut Torah Kayim atau Torah kehidupan. Kalau Yesua itu bisa menggenapi Torah, bukan berarti Torah aja hilang. Saya akan bikin sebuah ilustrasi, saudara. Ilustrasinya begini. Ini sudah sering saya katakan, tapi ini biar mendoktrin di dalam pikiran saudara. Ada sebuah tata tertib sekolah. Kalau ke sekolah tidak boleh bawa pistol misalnya. Tidak boleh membawa senjata tajam. Kalau sekolah pakaian harus rapi. Kalau yang laki tidak boleh gondrong. Itu kan peraturan, saudara. Nah, tidak ada orang yang bisa menggenapi. Karena apa?
Karena orangnya tidak punya hukum, hidup semau-maunya. Tapi ada orang yang bisa menggenapi itu. Sebutlah Yanto begitu, yang bisa menggenapi. Apakah dengan Yanto itu bisa menggenapi sekolah membawa pulpen, tidak membawa senjata tajam dan senjata api? Rambutnya juga dipotong, itu penggenapi, artinya melakukan. Apakah dengan si Yanto bisa melakukan peraturan itu, lalu peraturannya tidak berlaku? Tidak, saudara, peraturan tetap peraturan. Ya. Dan sebetulnya sangat mudah sekali untuk kita bisa mengikuti bagaimana gaya hidupnya Yesua. Hanya itu saja, saudara. Nah, sekarang kita pengen tahu untuk menggenapi Torah dan nyontoh kehidupannya Yesua itu seperti apa. Ya, saya akan tunjukkan ada beberapa hal yang penting yang bisa kita lakukan. Dulu kita pernah mendengar apa yang Yesua lihat, kita lihat. Apa yang Yesua lakukan, lakukan. Tetapi lakukan apa? Ada satu lagu kuno yang berkata, seperti Yesua, seperti Yesua. Seperti apanya? Orang selalu mengatakan seperti Yesua yang bisa membuat mujizat. Semua orang mau. Tapi seperti Yesua yang tunduk pada Torah, itu yang sulit, saudara. Dan Yesua itu adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Dan kalau kita tahu angka gematrianya Yahweh dan Yesua sama, yaitu 8. Roh Kudus juga 8. Ya. Dan 8 itu huruf Kai, atau kehidupan yang kekal. Berjalan dalam Torah Yahweh artinya mengikuti gaya hidup Yesua sebagai Torah kehidupan. Tidak seperti ucapan para pendeta yang berkata, Torah tidak berlaku lagi. Adakah peraturan lain bila ada yang mampu melakukan lalu peraturan itu menjadi batal? Atau sebuah peraturan yang sudah digenapi, apakah batal? Tentu tidak bisa. Paulus sendiri tidak membatalkan Torah. Ya. Saya ambil contoh, saudara. Sebuah ilustrasi yang mudah. Pada waktu itu ada orang bertanya kepada anaknya, atau anaknya yang bertanya kepada bapaknya, Pak, sebetulnya Tuhan itu sebesar apa? Bapaknya berkata, tergantung. Dia bisa besar dan bisa kecil tergantung pikiranmu. Terus sang bapak ini ngajak melihat pesawat, saudara. Coba kamu lihat pesawat yang terbang itu. Menurut kamu besar atau kecil? Oh, kecil. Pesawat itu kecil. Dia jauh. Lalu pada suatu hari sang bapak membawa anak itu ke bandara. Coba kamu lihat pesawat itu besar atau kecil? Anak itu berkata, oh besar sekali Pak, bahkan bisa dinaiki. Luar biasa ini besarnya, kok besar bisa terbang ya? Tapi kamu dulu berkata pesawat itu kecil. Sekarang kamu berkata pesawat itu besar, karena apa? Kamu dekat dengan pesawat itu. Kamu berada dalam pesawat itu. Artinya, seberapa kamu dekat dengan Tuhan, sebesar itulah yang kamu pikirkan tentang Tuhan. Tapi kalau kamu jauh dari Tuhan, maka Tuhannya jadi kecil, seolah Tuhan itu bisa apa? Ya iya, karena kamu jauh.
Tapi kalau kamu dekat akan terlihat bahwa Tuhan itu besar. Dan saya katakan, jikalau ada orang bertanya sebesar apakah Tuhan itu, kita perlu tahu Tuhan itu si pembuat Torah. Sebesar apakah Tuhan itu? Saya katakan tergantung pikiranmu. Kalau kamu berkata Tuhan itu kecil, maka jadilah kecil. Dia seolah-olah tidak bisa berbuat mujizat. Tapi sebaliknya, kalau kamu berpikir Tuhan itu sebesar samudra raya, bahkan lebih besar lagi, apa yang kau pikirkan sebesar itulah Tuhan. Begitu juga di dalam keindahan Torah. Kenapa orang menolak Torah? Karena dia belum berdekatan dengan Torah. Sehingga dia merasa bahwa Torah itu jauh, Torah itu tidak bisa yang mempraktekkan. Saya katakan sekali lagi, untuk praktek Torah ikuti gaya hidup Yesua. Padahal kalau kita melihat gaya hidup Yesua itu berat loh saudara. Torah berkata jangan kamu membunuh. Lah kita melihat bahwa kategori membunuh itu berarti menghilangkan nyawa orang lain. Tapi hukumnya Yesua setelah dia sempurnakan Torah, dia berkata kalau kamu membenci seseorang, kamu adalah seorang pembunuh. Semakin berat saudara. Kalau dulu kita melihat ada Torah yang berkata jangan mencuri. Yang namanya mencuri itu sudah ngambil barang orang lain, itu mencuri. Tapi Yesua menyempurnakan itu, yaitu kalau kita mengingini barang milik orang lain atau berpikir saya ambil, itu sudah termasuk pencurian walaupun barangnya belum kita dapatkan. Jadi saudara-saudara, kita harus memiliki iman, kepercayaan dan pengharapan. Saya ambil contoh ya, kedekatan seseorang itu akan mengambil tindakan ekstrem, dia berani. Beda dengan orang yang jauh. Masa iya sih? Masa iya bisa? Di sini peran Torah, bahwa Torah itu adalah peraturan yang wajib diimani dan dia menghasilkan mujizat. Percaya saja, kalau saudara mau melakukan, Torah akan mendatangkan mujizat. Ada sebuah ilustrasi yang sempat saya baca, saudara, yaitu pada suatu hari ada satu desa yang kekeringan. Pada waktu kekeringan, pemimpin di desa itu berkata, besok kita berdoa sama Tuhan supaya desa ini diguyur hujan, supaya terjadi hujan lebat. Semua orang berdatangan untuk berdoa, saudara. Tapi ada satu anak kecil yang bawa payung. Dia yakin bahwa hari itu pasti hujan. Bukan seperti orang-orang yang berbondong-bondong berdoa, tapi dia sendiri tidak yakin bahwa hujan akan turun. Dan ternyata betul. Ketika mereka berdoa, hujan itu turun, paling tidak basah itu anak kecil itu, saudara. Itu yang namanya iman. Nanti kita melihat bagaimana pernyataan Paulus tentang Torah itu sendiri. Ada satu ilustrasi lagi yang ini saya alami sendiri, saudara. Dulu pada waktu anak saya Michael masih kecil, saya sering angkat dan saya lempar-lemparkan ke atas, saudara.
Orang mungkin bilang, wah Pak Lukas nekat ya, tiba piye? Nek jatuh gimana? Ternyata waktu dilempar-lemparkan ke atas, Michael bukannya ketakutan malah ketawa-ketawa. Malah seneng dia. Kenapa dia bersukacita? Karena dia yakin bahwa saya mampu menangkapnya. Karena dia yakin bahwa dia tidak akan jatuh. Itu yang namanya keyakinan, saudara, kepercayaan. Nah, Torah disusun sedemikian rupa dan dijabarkan dengan jelas oleh Yesua agar supaya kita yang menjadi pengikut Yesua, menjadi murid Yesua itu bisa mempraktekkan Torah. Saudara yang terkasih, sekarang saya tunjukkan setiap malam saudara kan tidur. Apakah kita kalau kita tidur, apakah jaminan pasti besok pagi bisa hidup? Nggak ada yang tahu. Tuhan bisa angkat hidup kita pada waktu kita tidur. Tapi saudara bisa setel beker untuk hari esoknya. Artinya apa? Saudara percaya bahwa Tuhan itu atau hidup kita ada pengharapan untuk hari esok. Begitu juga saat ini, saudara. Berjalan dalam Torah Yahweh. Kalau kita berjalan bersama-sama dengan Torah Yahweh, Torah itu kan peraturan, saudara. Teaching, pengajaran. Nah, Torahnya itu seperti apa? Ya tinggal nonton Yesua hidup saja. Ya. Sekarang kita lihat, Paulus sendiri tidak membatalkan Torah. Yesua sendiri juga tidak membatalkan Torah. Di dalam kitab Romium 3 ayat 31 katakan, dengan demikian, apakah kami meniadakan Torah melalui iman? Tidaklah mungkin, sebaiknya kami meneguhkan Torah. Tuh, yang ngomong Paulus, saudara. Dan banyak orang-orang Kristen menyodorkan Torah itu tidak berlaku, Torah itu tidak berlaku. Yang disodorkan itu ayat-ayatnya Paulus. Tapi jarang ayat ini disodorkan. Lah curang, saudara. Kemudian di dalam kitab Romium atau Roma pasal 7 ayat 12 dan 16 dikatakan demikian. Demikianlah sesungguhnya Torah itu kudus, dan perintah itu pun kudus dan adil dan baik. Dan jika apa yang aku ingini tidak aku lakukan, maka aku setuju dengan Torah bahwa hal itu baik. Jadi Torah itu baik, saudara. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 8 dikatakan, dan kita sudah tahu bahwa Torah itu baik apabila seseorang mempergunakannya secara tepat. Bolak-balik Paulus mengatakan Torah itu baik. Masa sih dari mulut orang yang sama mengeluarkan kalimat yang berbeda? Kalau sampai berbeda itu namanya mencela-mencele. Esok dele, sore tempe. Dan Paulus bukan tipe seperti itu. Mungkin orang bertanya, loh Paulus pernah mengatakan bahwa Torah itu tidak berlaku. Saya kasih tahu saudara, Paulus itu adalah penginjilan kepada orang goyim, kepada bangsa-bangsa yang tidak punya aturan. Makanya Paulus itu menggunakan metode, karena orang goyim itu tidak pakai aturan. Paulus berpikir yang penting terima Yesua dulu.
Nanti perkara Torah dan peraturan-peraturan yang lain nyusul. Jadi nggak usah berbicara tentang Torah. Saya katakan ibarat seperti orang yang kecelakaan. Kalau dia kecelakaan, keluar darah banyak, yang penting ditransfusi darah dulu. Zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang ya saudara. Kalau zaman sekarang kan darah itu sudah di scanning. Kalau zaman dulu kan yang penting dimasukin darah. Darah O saja bisa dimasukkan ke darah yang lain. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah nggak boleh. O saja itu ada aturannya, resusnya apa. Sekarang lebih teliti lagi. Yang penting bagi Paulus, orang diselamatkan pakai nama Yesua dulu. Perkara aturan itu nyusul pelan-pelan. Tapi model Paulus seperti itu diprotes oleh murid-murid. Enggak bisa seperti itu. Kalau kamu percaya Yesua, paling tidak harus belajar untuk melakukan Torah. Tidak sembarangan asal-asalan. Kamu tidak boleh mengatakan begitu. Pada waktu di sidang sempat ditanya, kamu mau tunduk sama Torah atau tidak? Lalu Paulus mengatakan, ya saya mau nurutin Torah. Dan bahkan kalau kita melihat Yesua itu juga tidak menghapus Torah. Di dalam kitab Matius 5 ayat 17 dan 18 dikatakan, janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi artinya melakukan. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu keraya pun dari Torah sekali-kali tidak lenyap. Segala sesuatu terjadi. Jadi kita perlu tahu saudara, kenapa judulnya berjalan dalam Torah Yahweh. Artinya kita harus tunduk pada Torah. Nah, Torahnya seperti apa? Itulah Torah kehidupan, yaitu Torah Hayim, Yesua lah sosoknya. Jadi kita perlu mencontoh Yesua. Ya. Dari manakah pengajaran Yesua? Tentu dari Torah, saudara. Yesua tidak keluar dari Torah, namanya saja Moreh kok. Kalau Moreh itu bahasa Ibrani artinya guru Torah, guru laki-laki. Itu Moreh. Masa Moreh yang diajarkan bukan Torah kan tidak mungkin, saudara. Namanya saja guru Torah kok. Di dalam kitab Yohanan 13 ayat 13 mengatakan, engkau menyebut aku guru dan Tuhan, ya 13 ya. Coba kita lihat. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan kamu berkata benar sebab akulah dia. Kata guru, itu guru apa saudara? Ini kan jelas. Tapi guru, kata guru itu kita jadi bingung, ini guru apa? Bisa guru tari, bisa guru matematika, bisa guru silat, itu guru apa? Guru masak. Tapi kalau saudara membaca teks Ibrani, kata guru itu moreh, saudara. Moreh itu artinya guru Torah. Tidak mungkin dong guru Torah ngajarin lain. Misalnya guru Torah tapi ngajarin nyanyi, nggak mungkin dong.
pasti dia akan mengajarkan Torah. Ya, peraturan-peraturan dijabarkan oleh Yesua. Gaya hidupnya suruh nyontoh Yesua. Berat loh saudara. Karena Yesua mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi muridnya. Ada ayat yang berkata seorang murid tidak lebih dari gurunya. Nah saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana gaya hidup Yesua. Yang pertama, Yesua itu mudah terenyuh. Ya. Di dalam Yohanan 11 ayat 35 dikatakan, Yesua pun menangislah. Gampang menangis saudara. Hati Yesua mudah tersentuh dengan orang-orang yang sedih. Nah di situ diceritakan tentang Lazarus yang mati. Sudah 4 hari baru Yesua datang. Yesua juga ikut sedih. Sedihnya 2 macam saudara. Yang pertama, Lazarus itu sudah mati. Yang kedua, murid-muridnya tidak percaya. Padahal Yesua berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Lalu Didimus berkata dan Marta mengatakan, ya saya percaya kita akan bangkit, tapi bukan sekarang. Kebangkitan itu nanti loh. Yesua berkata sekarang. Sekarang akan terjadi kebangkitan. Sekarang akan terjadi mujizat. Tapi murid-murid berkata, enggak, kebangkitannya itu nanti. Itu yang bikin hati Tuhan itu sedih. Ya. Yesua sudah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tapi murid-murid tidak percaya. Coba ya, kita baca ayat 16 dan ayat 23. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada sesama murid, marilah kita pun pergi supaya kita dapat mati bersama dia. Lihat ngenyes, luar biasa saudara. Lalu ketika Yesua melihat ia sedang meratap dan orang-orang Yahudi yang datang bersamanya sedang meratap, ia mengerang dalam roh dan bersusah hati. Mudah sekali terenyuh. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana dengan hati saudara? Ketika melihat teman kita menderita, teman kita mengalami masalah, adakah kita berusaha untuk menolong mereka? Seperti Yesua yang menolong Lazarus, saudara. Apakah kita akan cuek? Mau apapun, ya terserah, salahmu sendiri. Apakah kita akan seperti itu? Apakah kita akan mudah sekali tersentuh hati kita oleh belas kasihan? Makanya saya katakan kalau pingin menjadi pelaku Torah seperti Yesua, yaitu hatinya gampang tersentuh. Saudara maksud yang saya omong? Ya, sebetulnya itu saudara, berjalan dalam Torah Yahweh, yaitu hati kita mudah tersentuh. Ya. Marta tidak percaya dengan berkata, iya dia akan bangkit, tapi bangkitnya akhir zaman. Padahal Yesus sudah berkata, akulah kebangkitan hidup. Bangkitnya sekarang, bukan nanti. Dan Yesua buktikan, dia pergi ke kubur, ayo kita pergi ke kuburan. Begitu di kuburan dia katakan, hai Lazarus, bangkit. Padahal 4 hari sudah. Dan bahkan kalau dipikir secara logika saja, tubuhnya sudah bau. Wong zaman dulu kan belum ada formalin. Dan saya yakin mayatnya Lazarus tidak model seperti sekarang di formalin. Ditaruh saja di gua, buka.
lalu berkata, "Hai Lazarus, keluar." Dan Lazarus keluar, saudara. Membuat semua takjub. Pokoknya kalau sudah berurusan dengan Yesua, yang muncul itu hanya mujizat. Hanya masalahnya orangnya nggak percaya akan adanya mujizat. Sekarang saudara perhatikan, ini gaya pikir manusia. Tuhan itu kan maha kuasa, betul nggak saudara? Tuhan maha kuasa. Mau menghancurkan Yeriko tinggal ngomong, aku hancurkan, bisa? Bisa. Lah kok bangsa Israel disuruh muter-muter dulu 13 kali? Nggak usah muter. Itu kan gaya pikir kita, saudara. Kadangkala gaya berpikir kita dengan gaya berpikirnya Tuhan itu beda. Kita mensimpelkan. Kalau Tuhan mau buat mujizat gampang seperti ini, nanti dulu, saudara. Naaman pun kalau Tuhan mau bikin mujizat bisa sembuh betul. Kenapa harus nyemplung di sungai Yordan dulu 7 kali, saudara? Tidak usah 7 kali, cemplung 1 kali saja sudah sembuh. Kenapa harus 7? Karena ada aturan di dalam dunia alam roh, bahwa yang namanya mujizat itu tidak jreng gitu, tapi harus melalui proses. Sekarang saudara perhatikan, bagaimana dengan hati Yesua? Kalau hari ini saudara sedang ada dalam masalah, dia pun ngerti masalah saudara. Saya seringkali melihat ada orang percaya ngomong gini, Tuhan itu mana sih? Buktinya nggak ada mujizat dengan saya. Tuhan itu pilih kasih. Terlalu mudah menghakimi. Padahal saya katakan, Yesua itu ngerti masalah saudara. Dia paham akan kesulitan saudara. Kenapa seolah-olah dibiarkan? Supaya kita dewasa, supaya kita ngerti, saudara. Yesua dalam perjalanan hidupnya melakukan kehendak Bapa. Ini yang penting, saudara. Dalam kita melangkah, kita melakukan sesuatu, buat sebuah pertanyaan besar di dalam hati kita. Apakah saya melakukan ini adalah melakukan kehendak Bapa atau tidak? Contoh misalnya, saudara sebagai pejabat tinggi, saudara mau korupsi, sudah jelas gampang korupsi, enggak ada orang yang tahu. Saudara akan pikir, ini kehendak Bapa atau bukan? Itu bukan. Kalau bukan ya jangan. Karena cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Itu saudara. Jadi buat pertanyaan, apakah aku melakukan kehendak Bapa? Dan yang kedua, Yesua itu ke kota dan ke desa itu memberitakan keselamatan. Tidak jarang dia sampai menembus bahaya dan pulang malam demi untuk menolong banyak orang. Sekarang pertanyaan saudara kita adalah, sampai di manakah saudara dalam memberitakan Injil? Apakah memberitakan Injil itu hanya untuk keluarga? Setelah selesai sudah? Tidak. Beritakan Injil ke semua orang. Perkara dia terima atau tidak, yang penting saudara beritakan Injil. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Pak, saya tidak pintar ngomong. Gampang, kamu punya handphone kan? Kirim saja linknya channel Lukas Sutrisno, itu banyak sekali
materi khotbah di situ. Video saya ada 2.200 lebih video. Bisa dicari, yang penting-penting kirimkan ke teman saudara. Seperti beberapa waktu yang lalu, ya, kira-kira sekitar 2 tahunan yang lalu, ada orang yang siap bunuh diri tapi nggak jadi, saudara. Gara-gara nonton video saya. Itu kan berarti videonya menyelamatkan orang. Kita harus bisa terus beritakan. Kalau pendeta-pendeta sudah tidak berani memberitakan kebenaran, maka Tuhan bisa pakai batu. Kalau kita melihat seperti YouTube itu kan batu, saudara. Dia tidak punya nyawa. YouTube itu batu, Facebook itu batu. Jangan Facebook dipakai untuk bertengkar. Saya berharap saudara tidak mudah bertengkar di Facebook. Saya prihatin sekali kalau melihat Facebook anak-anak Tuhan isinya pertama untuk bertengkar, yang kedua untuk curhatnya negatif lagi, yang ketiga untuk memaki-maki orang. Lah bagaimana orang di luar bisa tertarik sama kita kalau kehidupan kita saja tidak bisa menjadi contoh? Yesus adalah teladan yang luar biasa, saudara. Baik tingkat kesabaran maupun misi penginjilannya begitu luar biasa. Padahal hambatannya sangat besar. Kadangkala dia diikuti terus oleh ahli Taurat dan orang Farisi, tapi enggak peduli, dia beritakan kebenaran. Kita sebagai anak-anak Tuhan belajar mencontoh kehidupan Yesua. Baik itu waktunya atau tidak baik waktunya, beritakan nama Yahweh. Amin. Sekalipun keluarga saudara menolak, enggak masalah, saudara. Akan tiba waktunya mereka akan sadar bahwa nama yang benar adalah Yahweh. Dan orang kalau tidak memanggil nama Yahweh tidak mungkin selamat. Saya katakan begini karena apa, saudara? Ya karena kitab suci. Bukan apa kata banyak orang, bukan apa kata sinode, bukan apa kata pendeta, tapi saya katakan apa yang kitab suci katakan itu sudah benar dan akurat. Jadi jangan mudah kita menolak Torah, saudara. Yesus tidak bisa terjadinya perbantahan dengan yang lebih besar. Ia sempat menempatkan anak kecil. Jadi Yesus itu hatinya paling tidak suka perbantahan, saudara. Kecuali Yesus di debat, dia akan tunjukkan kebenaran. Itu pun karena ahli Taurat, namanya juga ahli, tapi kenyataannya ngawur. Yesus itu tidak bisa ada perbantahan. Di sini ceritanya Yesus melihat perbantahan murid-murid, siapa yang terbesar dalam kerajaan Elohim. Mereka bingung, saudara. Nanti yang terbesar siapa ya? Petrus dan murid-murid yang lain bertengkar, saling berebut kekuasaan. Lalu Yesus berkata di dalam Matius, kita lihat, saudara. Pertama,
Lukas dulu ya, Lukas 9 ayat 47 sampai dengan 48. Dan setelah melihat perbantahan dalam hati mereka, ini perbantahannya di dalam hati loh, saudara. Dengan mengambil seorang anak kecil, Yesua menempatkannya di samping dirinya dan dia berkata kepada mereka, siapa saja yang menyambut anak kecil ini atas namaku, ia menyambut aku, dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Sebab siapa yang terkecil di antara kamu sekalian akan menjadi terbesar. Kalau kita melihat rebutan antara murid satu dengan yang lain, siapa yang terbesar, sampai mau bertengkar pukul-pukulan. Di dalam bahasa Yunani itu dikatakan velonika. Velonika itu pertengkaran yang menjurus pada pukul-pukulan, saudara. Lalu Yesua menempatkan seorang anak kecil, dia berkata, jikalau kamu tidak menyambut seperti anak kecil ini, kamu tidak akan menjadi yang terbesar, dan ingin menjadi terbesar harus menjadi yang terkecil. Loh iki lak kuwalik. Seperti apa yang dikatakan dunia terbalik semua, saudara. Kalau apa yang dikatakan dunia pingin besar, dia harus berkuasa, harus menggunakan tangan besi. Tapi caranya Yesua tidak seperti itu. Saya masih melihat banyak sekali orang-orang yang bertengkar karena tidak mau kalah. Saya kasih contoh diri saya sendiri, saudara. Kalau saya memberitakan Injil dan orang itu menolak, selesai di situ, berhenti, nggak usah dilanjut. Karena saya berpikir orang ini tidak mau diselamatkan. Sudah hidupnya sengsara tapi sombongnya minta ampun. Tapi kalau orang itu bertanya, menurut Pak Lukas bagaimana, begini-begini, saya terangkan. Dan itu pun harus dengan lemah lembut. Di sini saya katakan, kalau ingin berjalan dalam Torah Yahweh, berarti tidak mudah bertengkar. Amin. Jadi contoh saja gaya hidupnya Yesua. Tapi kalau sesuatu prinsip diputar balik, Yesua bisa marah. Saya ambil contoh, misalnya pada waktu bait suci dipakai untuk jualan. Padahal jualannya itu sebetulnya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang berdosa, dia harus cari lembu, dia harus cari domba. Sekarang nggak perlu cari, karena di bait suci dijual. Artinya apa? Kita bebas melakukan dosa. Nanti kalau penebusan dosa, beli saja di situ, karena di bait suci ada, saudara. Tinggal kita keluarkan duit, maka akan keluar duit yang namanya uang suci, lalu dipakai untuk membeli. Tapi di situ Yesua marah, pedagang-pedagang burung merpatinya dilepaskan, karena seolah-olah mau mempermudah. Ini artinya sebuah dosa itu ada konsekuensinya. Di dalam kehidupan kita, kalau kita berdosa juga ada konsekuensinya. Tidak asal-asalan, saudara. Makanya Yesua ingin agar supaya kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita menjalani kehidupan. Apalagi kalau melihat di zaman sekarang, kalau kita tidak berjalan di dalam Torah Yahweh, menurut aturan dan gaya hidup Yesua, sulit kita.
Di mana-mana kesulitan-kesulitan mulai muncul. Saya berpikir, saudara, kenapa dunia demikian sulit? Kenapa dunia ini semakin mengerikan? Karena masa kedatangan Tuhan sudah hampir. Saya berulang-ulang mengatakan, kita itu hanya sampai batas Yesua datang. Kalau Yesua sudah datang, percuma saudara, karena ketinggalan. Kita cari kebenaran supaya waktu Yesua datang, kita sama-sama rapture. Karena kalau sampai kita ketinggalan, saya ingatkan, ya, boleh buktikan, tapi jangan saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, tiap-tiap hari Sabat nanti akan ada penyiksaan. Saya berharap saudara jangan masuk ke situ. Ya. Biarlah di zaman sekarang kita mengalami kesulitan, nggak apa-apa. Ada orang yang sempat ngomong sama saya begini saudara, melalui WA. Wah, Pak Lukas kok berani ya menyampaikan jangan vaksin katanya. Kok berani? Ya, saya katakan pendeta-pendeta nggak berani, siapa yang berani coba? Ingat bahwa tubuh kita milik kita sendiri. Kitab suci sudah jelas mengatakan agar supaya tanda 666 itu tidak mengena kita. Saya mau tanya, kalau di sekolah diharuskan untuk pasang 666, saudara mau atau tidak? Nah kalau tidak, anak saudara dikeluarkan. Ya keluarkan, ya ban. Amin saudara. Ya. Kita harus pegang prinsip. Jangan cuma ya wes lah, daripada anak saya tidak sekolah, enggak apa-apalah dikasih tanda 66. Tapi ternyata begitu dikasih tanda 66 mati, siapa sih yang tanggung jawab? Ayo, berapa juta orang di seluruh dunia mati karena vaksin? Saya berani mengatakan ini saudara. Walaupun banyak pendeta justru banyak yang mendukung, saya tidak. Apapun risikonya saya tanggung. Karena saya tahu bahwa ini adalah termasuk genosida. Hati-hati saudara. Tadi juga ada orang yang WA saya katakan, Pak saya menyesal, saya kok sudah menerima tanda bilangan itu. Lah kok mau? Saya nggak ngerti. Loh kamu ke gereja diajari apa tidak? Ada yang mengatakan, loh malah gerejaku itu dukung Pak. Mateng apa enggak saudara? Bayangkan, di gerejanya dipakai untuk posko. Enggak tahu itu pendetanya dapat uang atau tidak, enggak tahu saya. Kita berada di penghujung dunia saudara. Kalau sampai kita salah, kita binasa kekal selama-lamanya. Sekarang ini kita mesti waspada, hati-hati. Kalau saudara ada keraguan, tolong bertanya sama saya. Ya. Langsung WA, karena kalau saudara WA tetap saya jawab. Ya. Tentu bukan atas dasar pikiran saya, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Saya mengasihi jemaat di Alef Tau Magelang. Saya juga mengasihi orang-orang yang mengikuti streaming sampai hari ini. Doa saya agar mereka, orang-orang yang mengikuti streaming di luar kota, dilindungi oleh Bapa Yahweh. Keadaannya semakin tidak menentu, saudara. Ada yang berkata, Pak, tahun 2030
nanti akan terjadi begini. Ya diharapkan tidak sampai kita sudah rapture. Rapture itu sesuatu yang pasti, saudara, bukan karang-karangan saya. Karena di dalam kitab suci ditulis bahwa rapture itu benar-benar ada. Jadi kita mesti betul-betul jaga hati, jaga pikiran. Kalau saudara melihat di dalam Yohanan pasal 2 ayat 14 sampai dengan 16, di situ ada cerita Yesua ngamuk. Karena apa? Karena bait sucinya dipakai untuk mencari keuntungan. Ini kan ahli Taurat dan orang Farisi kan mengadakan koalisi dengan pedagang-pedagang, saudara. Pedagangnya nanti dapat berapa, imam-imamnya dapat berapa, sehingga sudah tidak lagi mementingkan keselamatan. Yang penting duit masuk. Sekarang banyak kok, ada banyak sekali, maaf kalau saya katakan, yang bergelar PDT tapi tidak berani menyampaikan kebenaran yang seharusnya disampaikan. Kalau tidak disampaikan, batu-batu akan berbicara. Seperti channel YouTube, kemudian Twitter dan sebagainya, itu kan batu termasuk, saudara. Dia nggak punya nyawa, tapi dia bisa berbicara melalui tulisan. Makanya kalau menulis di Facebook, menulis di Twitter, tulislah yang baik. Paham, saudara? Agar supaya kita betul-betul orang berkata, oh, jemaat Aleph Tau itu betul-betul menjalani Torah, tidak asal-asalan. Karena saudara menghindari pertengkaran, memberitakan firman Tuhan seperti Yesua. Itu berjalan dalam Torah Yahweh itu begitu, saudara. Kadang orang bertanya, berjalan dalam Torah Yahweh kayak apa sih? Ya seperti gaya hidupnya Yesua. Ya. Dan tidak mau Yesua itu menyalahgunakan bait suci. Saya pernah menyampaikan nama Yahweh kepada seorang pendeta, saya tidak sebutkan, saudara. Dia berkata apa? Saya beritakan nama Yahweh, terus dia bilang, aku wis ngerti. Lah nek wis ngerti, kenapa tidak beritakan ke jemaat? Aku wegah konyol seperti kamu. Lah maksudmu apa? Ya kamu ditinggal lari oleh jemaat. Oh, jadi tidak mau itu karena jemaatnya ingin tetap kumpul supaya tidak ditinggal lari, katanya. Nah ini kan celaka banget, saudara. Saya sedih, saudara. Apalagi hati Tuhan pasti akan terluka sekali dengan sikap dan perilaku pendeta ini. Hanya demi supaya jemaatnya tetap banyak. Kita juga punya jemaat banyak, dulu bisa sampai 1.500, tapi saya tetap beritakan nama Yahweh, apapun resikonya. Dan buktinya sampai sekarang jemaat ngerti bahwa apa yang saya sampaikan itu sebuah kebenaran. Nama Yahweh mau dihambat seperti apapun, tidak bisa, saudara. Ada banyak sekali channel-channel yang mencoba menghambat dengan kepintaran otaknya yang katanya jenius itu, tapi tidak bisa dibendung dengan cara apapun, tidak bisa. Sekarang nama Yahweh sudah mendunia. Tinggal saya perlu tanyakan kepada saudara, apakah saudara ikut ambil bagian dalam arus Roh Kudus ini? Ataukah kita berpangku tangan tinggal nonton saja?
Makanya saya katakan, saudara bisa kirim video-video di channelnya Lukas Sutrisno. Ya. Ada banyak sekali channel-channel yang memberitakan kebenaran di situ. Sehingga banyak orang yang mendapat keselamatan. Ada banyak sekali saya membaptis orang, baptis pembaruan, itu bagi orang-orang yang menerima nama Yahweh. Saya tanya, kamu ngerti nama Yahweh dari siapa? Dari channelnya Pak Lukas katanya. Bayangkan saudara, mereka digiring sendiri oleh Yesua. Channel saya tiba-tiba muncul di tempat-tempat mereka, seolah-olah kayak disodori oleh Tuhan. Kamu mau terima nama Bapa atau tidak? Ini luar biasa saudara. Ya. Yesua berbicara menyenangkan hati orang yang sedang ketakutan. Di dalam Matius pasal 14 ayat 27. Namun segera Yesua berbicara kepada mereka dengan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Artinya Yesua bisa membuat orang yang hatinya kacau bisa menjadi tenang, saudara. Nah, kita pun harus bisa seperti itu. Itu artinya berjalan dalam Torah Yahweh. Kalau ada orang yang gundah gulana, orang yang sedang bingung, kasih tahu, kasih kekuatan. Ya. Dan berbicara tentang kebenaran, itu saya salah nulis ya. Matius 28:9 itu enggak ada, saudara. Ya. Itu salah nulis. Itu sebetulnya Matius 5 ayat 20. Ya. Sebab aku berkata kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu sekali-kali tidak masuk dalam kerajaan surga. Jadi itu sekali lagi saya perlu kasih tahu bahwa saya salah nulis Matius 29 itu enggak ada. Matius itu pol-pole 28. Karena ini saya salah nulis. Ya, tadi tidak saya cek ulang. Ya. Sebetulnya itu Matius 5 ayat 20. Artinya kita harus berlomba-lomba untuk hidup benar, melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Amin. Paling tidak kita berusaha, saudara. Kita hati-hati dalam menjalani hidup ini. Jangan sampai kehidupan kita asal-asalan. Saya katakan, saudara, ada seseorang yang katanya dari kecil sudah Kristen. Sekarang umurnya kira-kira sekitar 78. Ditanya apa saja nggak bisa. Kayak anak SD, anak SMP kemarin disuruh hitung 10 kali ditambah 6 berapa? 60 katanya. Ini kan parah sekali, saudara. Umurnya boleh tua, tapi tidak ngerti apa-apa. Ini piye, saudara? Jadi selama ini dia mengikut Tuhan itu apa yang dia dapat? Apakah dia hanya kumpul-kumpul di gereja? Apakah dia hanya senang-senang di gereja karena temannya banyak? Ditanya yang dasar aja nggak ngerti, saudara. Saya bilang coba berdoa. Wah, aku nggak bisa berdoa. Piye, saudara? Lah nek ngomong ngecuprus kok berdoa saja tidak bisa. Ini sangat memprihatinkan, saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Sekarang
Sekarang saya mau tanya, kalau sekali waktu saya tunjuk saudara untuk berdoa, berani atau tidak? Berani. Beneran? Beneran. Nanti tak tunjuk dari sini. Si A berdoa, ayo piye saudara? Berani? Loh, saya suaranya lebih kecil. Ya. Tadi gagah, berani. Sekarang tak tantang. Kalau saya tunjuk saudara, mau atau tidak? Nah, sekarang sudah keras lagi saudara. Ya, saya bersyukurlah. Ya, dan saya yakin jemaat Aleph Tau pasti bisa berdoa. Amin. Ya, beri tepuk tangan boleh. Tepuk tangan untuk diri saudara sendiri. Ya. Jangan sampai, ayo si A berdoa. Aku ora iso piye carane berdoa. Piye saudara? Kasihan sekali. Belum disuruh maju untuk menerangkan firman. Doa saja enggak ngerti. Ya. Yesua juga berani tampil di depan. Coba saudara perhatikan di Yohanan 18 ayat 4 sampai 8. Saya bacakan, saudara lihat hebatnya Yesua, pahlawan kita saudara. Dia gentleman. Dia katakan, kamu cari siapa? Cari Yesua orang Nazaret. Nih aku orang Yesua, yang namanya Yesua. Ini aku, katanya. Wes ngerti meh ditangkep loh saudara. Mau diseksa, dia tahu tidak melarikan diri. Dia gentleman, berani tunjukkan diri. Penjahat saja kalau mau ditangkap mikir saudara. Wah, mikir jangan-jangan aku ditangkap melayu, ya, lari. Tapi Yesua tidak. Padahal bukan saja ditangkap, tetapi diseksa dan mau dibunuh. Dia enggak lari saudara. Apa saudara pikir Yesua itu takut dengan tombaknya tentara Romawi? Tidak. Apakah dia takut dengan siksaannya orang Romawi? Tidak. Saya tidak pernah melihat ekspresi Yesua ketakutan dengan orang Farisi dan ahli Taurat serta tentara Romawi. Tidak. Yang dia takutkan adalah dia ditinggalkan oleh Bapa. Makanya dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi dengan kata lain, Yesua berperan sebagai manusia menggantikan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Hebat sekali gentleman Yesua itu. Kita baca saudara. Oleh karena itu, karena mengetahui segala sesuatu yang akan menimpa dirinya, pada dirinya, sambil maju ke depan, Yesua berkata kepada mereka, kamu cari siapa? Mereka menjawab kepadanya, Yesua orang Nazaret. Yesua berkata kepada mereka, akulah dia. Dan Yudas yang mengkhianati dia juga berdiri bersama mereka. Lalu pada saat dia berkata kepada mereka, akulah dia, mereka undur ke belakang dan jatuh ke tanah. Coba bayangkan saudara, sampai yang nangkep jadi ketakutan sendiri. Ya, ini orang kok beraninya luar biasa katanya. Kemudian dia menanyai mereka lagi, kamu mencari siapa? Dan mereka berkata, Yesua orang Nazaret itu. Yesua menjawab, aku telah mengatakan kepadamu bahwa akulah dia. Jadi jika kamu mencari aku, biarlah mereka ini pergi. Jadi dengan kata lain, Yesus bersama murid-muridnya waktu mau ditangkap, aku mau cari, misalnya nih saudara, aku mau cari yang namanya Lukas Nyandi. Mau kamu cari Lukas? Nih saya. Jangan diapa-apakan orang di sini. Minggir. Nih Lukas, tangkep bunuh-bunuh.
Itu Yesua begitu, saudara. Itu baru gentleman luar biasa. Dia berani mempertaruhkan diri berada di depan dalam bahaya. Bukannya, awas loh, Pak Lukas mau ditangkap, masa iya, aku tak pelayu. Bayangkan saudara, itu namanya pengecut. Yesua bukan pengecut. Dia berani, kamu cari siapa? Yesua orang, cari Yesua, nih Yesua. Kalau mau tangkap, tangkaplah saya. Itu luar biasa saudara. Ya. Berjalan dalam Torah Yahweh adalah tidak mudah bertengkar, bersikap baik, bicaranya tidak nyolot tapi berwibawa, dengan wajah ceria, bicara juga tidak banyak keluhan. Orang yang berjalan dalam Torah Yahweh, dia orang akan rendah hati saudara, tidak mudah bertengkar. Diajak bertengkar pun tidak. Sudah kamu mau ngapainlah sakarpe. Tapi kalau bertengkar, no way. Sudah bukan zamannya lagi. Ya. Sikapnya juga baik. Artinya dia tidak memusuhi orang lain. Bicaranya tidak nyolot. Oh sekarang kan kalau orang ngomong itu kadang nyolot kayak ngegas gitu, gitu, mudah sekali nyolot. Tapi orang yang berjalan dalam Torah Yahweh, dia akan tenang, dia akan bicara perlahan. Kalau berbicara juga tidak berisi keluhan-keluhan. Ya mengeluh boleh saja. Kalau mau cari solusi jalan keluar, keluhan saya ini, jalan keluarnya bagaimana boleh. Tapi kalau setiap datang mesti mengeluh, dipertanyakan. Saudara itu membaca kitab suci apa tidak? Sampai di sini paham saudara? Jadi berjalan dalam Torah Yahweh itu mengikuti gaya hidup Yesua. Dan karena mengikuti gaya hidup Yesua, maka hidupmu akan selalu berada dalam perlindungan dan kasih Bapa Yahweh. Amin buat firman Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Haleluya. Sekarang kita akan berdoa. Haleluya. Kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa Yahweh, kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh anugerah dan kasih Bapa yang besar. Pada malam hari ini kami ingin berjalan dalam Torah-Mu ya Tuhan, yaitu mengikuti gaya hidup Yesua, sehingga dimanapun kami berada akan dapat dengan mudah kami diterima oleh orang, karena kami menjalani kehidupan yang baik, menjalani kehidupan yang sesuai dengan firman-Mu, dan tidak mudah melukai orang. Terima kasih Bapa Yahweh, meteraikan firman ini di dalam hati umat-umat-Mu, sehingga umat-umat-Mu tinggal di dalam kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Kita akan, ada pengumuman? Iya, kita dengar pengumuman. Shalom saudara, berjumpa kembali di Aleph Tal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Mengundang kaum pria untuk hadir dalam ibadah Men's Club yang akan diadakan pada hari Selasa 3 Juni 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Bagi kaum wanita, mari datang dalam ibadah kaum wanita pada hari Jumat 6 Juni 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Halo adik-adik dan seluruh peserta talent show divisi anak Aleph Tal Magelang.
Jangan lupa datang dan dukung acara talent show divisi anak Aleftau Magelang pada hari Jumat 6 Juni 2025 pukul 9 pagi di Kehilat Aleftau Magelang. Akan ada banyak penampilan hebat dari teman-teman kita dan pastinya banyak door prize menarik yang bisa kalian dapatkan. Kami tunggu kehadiran adik-adik untuk bersama-sama bersuka cita. See you there and let's celebrate your talents together. Mengundang warga Surabaya dan sekitarnya untuk datang dalam acara persekutuan doa Aleftau Surabaya bersama Papi Lukas dan tim yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 13 Juni 2025 pukul 6:30 malam di Surabaya Swiss Hotel. Mari bersama-sama muliakan Bapa Yahweh dan menikmati hadiratnya dengan penuh sukacita. Dalam rangka memperingati perayaan Shavuot, akan diadakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 15 Juni 2025 pukul 9 pagi sampai selesai di Kehilat. Keluarga besar Kehilat Aleftau mengucapkan Yom Holodet Sameach bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Biarlah berkat, kelimpahan, kesehatan, dan sukacita selalu melingkupi kehidupan saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleftau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Saudara, bagi saudara yang berhari ulang tahun di bulan Juni, kami persilahkan maju ke depan. Saya akan doakan bersama dengan jemaat. Ayo, siapa yang berulang tahun bulan Juni, kami persilahkan, tidak usah malu-malu. Kita berdoa bersama. Dan bagi jemaat yang tidak berulang tahun, kita akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri. Oh ya. Doa dari streaming itu apa sakit? Yang ini bisa dibaca nggak? Indah Kristiana, ya. Dari Sukabumi. Ya. Ya, kita berdoa untuk Indah Kristiana dari Sukabumi yang saat ini sedang sakit. Kita dukung doa rame-rame. Oh, suaminya, saudara. Ya, kita berdoa untuk Kristina, ya, Indah Kristina. Kita doakan supaya suaminya yang sakit bisa disembuhkan. Amen. Dan kita akan berdoa untuk yang hari ulang tahun di bulan Juni. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Yahweh, kami berdoa secara khusus terlebih dahulu bersama dengan jemaat-Mu kami sehati untuk berdoa bagi suami Indah Kurniasih yang saat ini sedang sakit, ya Tuhan. Amin. Engkau tahu sakitnya, Engkau jamak segala penyakit yang ada. Dari tempat ini kami bersama-sama, kami mengikat segala kuasa sakit penyakit di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Kami perintahkan Engkau pergi keluar. Terima kasih Bapa Yahweh. Biarlah Indah bisa bersama-sama kembali. Amin. Dengan suami dan dia bisa pulang dengan selamat, ya. Amin. Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau pakai tim medis atau apa saja, yang penting dia sembuh. Kami percaya. Amin. Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya. Haleluya. Begitu juga untuk anak-anak-Mu di tempat ini yang berulang tahun di bulan Juni, ya Tuhan. Haleluya. Kami mohon pertolongan-Mu, Engkau memberkati mereka. Amin. Berikanlah kado istimewa, ya. Amin. Tuhan, agar dia bisa memiliki berkat yang besar. Amin. Keinginan-keinginan yang selama ini belum terjawab, Engkau menjawabnya. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu.
Bagi mereka yang masih sekolah, Tuhan memberi hikmat, akal budi, Amin. kepandaian, sehingga di sekolah menjadi anak yang pandai. Tuhan lindungi agar supaya anakmu berada dalam perlindungan dan kasih Bapa, Amin. sehingga mereka tinggal dalam perlindungan Bapa Yahweh. Amin. Mengingat kondisi keadaan zaman sekarang semakin tidak menentu. Terima kasih Bapa Yahweh. Sekali lagi kami serahkan untuk mereka yang berhari ulang tahun di bulan Juni. Mereka sudah maju ke depan. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu. Amin. Begitu juga dengan seluruh jemaat-Mu yang sebentar akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Haleluya. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Amin. Jauhkan dari malapetaka dan pertemukan kembali kami di dalam ibadah-ibadah mendatang. Amin. Terima kasih Terima Bapak kasih, Yahweh. Bapak Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefareka Yahweh we yismereka. Amin. Ken Yehirotsa. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amin. Ken Yehirotsa. Yesa Yahweh panau eleka wayashem lecha shalom. Amin. Ken Yehirotsa. Baruk atapair ufaruk atapesadeh. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripit necha ufri atmatka ufri faham teka syekar alapeka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akha umisyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat Adonai. Amin. Baruk ata boboika ufaruk ata beseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu meleka olam beshem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes kile olam faed. Haleluya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Yevareka, Veismereka, Yevareka. Yair Yahweh, Panaweleka, Wiguneka. Yevareka, Veismereka, Yevareka. Yisa Yahweh, Panaweleka, Wiguneka. Weyasimleka, Shalom, Shalom. Amen. Weyasimleka, Shalom, Shalom. Yevareka, Veismereka, Yevareka. Selamat pulang. Bapak Yahweh selalu memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang.
Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.